Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Provinsi Gorontalo menerima kunjungan mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI. Sofyan Puhi menjelaskan kedatangan para mahasiswa ini dalam rangka audiens terhadap kegiatan yang akan mereka laksanakan, yaitu pelantikan pengurus baru KAMI. Bagaimana kami keluar dari prinsip memang betul-betul lah kita betul. Masih seperti itu. Ya, kenyataan. DPRD Provinsi Kabupaten Kota di bawah rezim pemerintahan daerah. Kemudian dalam audiensi tersebut, Sofyan Puhi membahas tentang kontribusi rakyat Gorontalo lewat generasi muda seperti menyangkut pemerintahan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan. Selain itu, Sofyan juga menegaskan bahwa DPRD Provinsi Gorontalo akan terus mengawal persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat sesuai dengan kewenangan DPR. Kita dari kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, dalam rangka audiens terhadap beberapa kegiatan-kegiatan yang akan mereka laksanakan sehubungan dengan pengukuhan atau pelantikan kegiatan mereka. Dan selain itu juga kami sedikit dialog terhadap bagaimana kontribusi rakyat Gorontalo lewat golongan generasi muda ini terhadap beberapa hal yang mencuat di Provinsi Gorontalo hari ini yang sementara kita laksanakan. Baik itu menyangkut pemerintahan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan. Kami sepakat bahwa kami mohon untuk dikawal, didukung, diberikan semangat agar supaya bisa menyahuti aspirasi rakyat sekaligus menindaklanjuti apa yang menjadi harapan rakyat di tengah di tengah perjuangan kita hari ini yang masih sementara berjuang terutama dalam rangka keluar dari COVID dulu. Yang kedua, ada kegiatan-kegiatan yang tertunda yang harus kita laksanakan di tahun-tahun kemarin, itu akan kita pacu pada tahun-tahun depan. Itu harapan kami, dan ada beberapa titipan mereka terhadap solusi penyelesaian masalah-masalah pelecehan seksual misalnya, kemudian investasi misalnya yang masih, kemudian masalah pendidikan. Tiga hal itu yang kami bahas dan insya Allah kami akan terus. Yang pasti bahwa pihak DPRD sebagai lembaga legislasi daerah akan terus mengawal sesuai dengan kewenangan dan batasan-batasan kewenangan itu. Kenapa ada batasannya? Kami dibatasi dengan kewenangan. Tiga hal pokok tugas DPRD: legislasi, budgeting, dan controlling. Tapi tiga pokok itu kami laksanakan di bawah koordinasi atau di bawah evaluasi Kementerian Pemerintahan Daerah atau Kementerian Dalam Negeri, karena DPRD itu adalah bagian dari pemerintahan daerah yang di bawah rezim pemerintah daerah sesuai undang-undang. Jadi kami ini di bawah rezim pemerintah daerah. Sehingga kalau ada yang menyampaikan DPRD ini dijadikan dinas perwakilan daerah, mungkin sah. Yang pelecehan itu apa? Soalnya itu yang di mana? Ada beberapa kasus pelecehan disampaikan. Nanti mereka sampaikan. Oh, iya. Seluruh masalah kasus itu, umumnya kasus masalah itu nanti kami telah koordinasikan lewat Forkompinda. Ada hal-hal yang sementara ditangani, kayak investasi sudah diserahkan pelimpahannya ke kejaksaan. Kita kawal itu seperti apa dan harapan rakyat. Tapi yang terakhir, Forkompinda kemarin itu telah membuat kesepakatan bagi korban, katakanlah korban investasi, agar supaya melapor di posko-posko kabupaten kota. Posko itu Polres sampai Polsek. Itu silakan melapor. Jadi mungkin kalian juga ada yang korban, silakan melapor. Tapi kan Bapak diam ini. Ada yang malu melapor. Jadi begitu. Jadi posko. Sebab ketika akan kita tidak lanjut di proses hukum, kan punya dasar berapa orang, berapa yang dikumpul, siapa saja yang dikasih, kan itu dulu. Kalau sekedar datang kami kerugian, kami tidak bisa pastikan.
Kami jadi salah satu bagian daripada rekomendasi itu seperti itu. Komisi 1 juga sudah akan tangan. Termasuk yang pelecehan itu Komisi 1 juga tentang itu? Ya mungkin belum disampaikan di Komisi 1. Hanya disampaikan di bagian di hukumnya. Sementara itu, anggota organisasi Kami, Rivaldi Halang, menyampaikan bahwa kedatangan mereka di DPRD Provinsi untuk meminta masukan terkait partisipasi organisasi dalam pembangunan daerah. Pertama, beliau sebagai orang tua di Provinsi Gorontalo, sehingga kami mungkin sebagai organisasi pemuda ingin minta masukan bagaimana membangun Bumi Serambi ke depan. Yang kedua, kami anggap beliau sebagai wakil rakyat, sehingga temuan-temuan kami lapangan itu kami diskusikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama mungkin terkait pelecehan seksual yang marak di salah satu kampus di Gorontalo. Kami minta mungkin penanganan sampai konkret. Bahkan pelaku-pelakunya harus ditahan, bahkan diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Sehingga tidak ada lagi masalah-masalah yang membuat mahasiswi itu atau mahasiswa itu merasa ada ada problem yang mungkin ini hanya sampai pada batas opini saja. Kami berharap konkret selesai dan semua pelakunya itu ditangkap, bahkan kampusnya kalau boleh ya harus ada penanganan secara konkret. Berarti pelaku juga sudah ada komunikasi dengan kami juga? Kalau korban? Kalau untuk pelakunya langsung belum ada. Tidak, maksudnya korban sudah ada ini dengan kami juga sudah. Kalau korbannya belum ada, cuma beberapa orang yang kami sempat diskusikan itu melaporkan itu. Tapi untuk upaya kami untuk mengadvokasi misalnya kasus baru-baru asusila di YN, sudah ada upaya nggak langkah-langkah untuk mengawal korban? Karena saya dengar dicabut laporannya di Polres. Iya. Bagaimana pandangannya? Kalau untuk langkah konkret sampai saat ini belum ada Pak, teman-teman. Tapi yang paling pasti adalah kita masih mengumpulkan data dan mencari tahu siapa aktor intelektual dari masalah ini di kampus itu. Sehingga kita akan ketemu, bahkan akan melibatkan teman-teman organisasi Cipayung ataupun intrakampus. Bagaimana kami keluar dari sini? Dari DPRD Provinsi Gorontalo, Arlan Kindali TV memberitakan. Masih seperti itu.